Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika. Chapter 38 kita melanjutkan pembahasan pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri OSN Fisika, pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Inilah soal yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini, ya. Ini sistem yang ada, ya, katrol 1 dan katrol 2, massa M dan massa M kecil. Massa M dengan massa M kecil dihubungkan dengan tali yang tidak bisa kendor. Keduanya mula-mula diam. Massa M lebih besar dari massa M kecil. Katrol dianggap licin, ya. Setelah massa M bergerak naik sejauh H, massa M kecil, ya, menabrak massa M kecil 0 yang mula-mula diam, terjadi tumbukan lenting sempurna, ya, atau elastis sempurna. Dalam proses tumbukan, semua massa dapat dianggap sebagai massa titik. Kedua massa M kecil 0 juga dihubungkan dengan tali yang tidak bisa mulur. Anggap tidak terjadi tumbukan antara, ya, massa M kecil dan massa M kecil 0. Pertanyaannya, hitunglah kecepatan massa M, ya, kecil, ya, sesaat sebelum menabrak M kecil 0. Yang B, hitunglah kecepatan massa M kecil dan massa M kecil 0, ya, sesaat setelah tumbukan. Yang C, waktu yang dibutuhkan agar tali pada katrol 2 ini pada katrol 2 bisa tegang kembali. Kita lihat pembahasannya. Ini adalah ilustrasi cara kerja dari katrol 1 dan katrol 2. Setelah M kecil dilepaskan, bergerak menaiki setinggi H, maka pada waktu menyentuh M kecil 0 memiliki kecepatan V, ya. Kemudian M kecil dengan M ini memiliki percepatan sebesar A, baru bisa menyentuh M kecil 0. Maka dengan demikian pada katrol 1, ya, terjadi hukum kedua Newton, ya. Maka kecepatan massa M sesaat sebelum menabrak M0. Berapa kecepatannya? Di sini terjadi, ya, hukum kedua Newton, ya. Ini menempuh setinggi H dengan percepatan A, ini turun juga dengan percepatan A. Berapakah V? Ya. Maka hukum kedua Newtonnya, ya, pada katrol 1 percepatan massa M kecil dan M sesaat sebelum tumbukan itu berlaku hukum kedua Newton, sehingga M ditambah M kecil A sama dengan M G dikurangi M kecil G. Maka ini dijumlahkan menjadi M ditambah M kecil dikalikan A sama dengan M dikurangi M kecil dikalikan dengan G. Percepatan yang A besarnya M dikurangi M kecil dibagi M ditambah M kecil dikalikan dengan G, ya. Kemudian M kecil ini, ya, akan terjadi proses gerak vertikal, ya.
akan terjadi gerak vertikal dengan mula-mula diam, kan itu ya. Kecepatan M sebelum menumbuk M kecil 0, maka ini terjadi gerak vertikal ke atas dengan kecepatan mula-mula 0, maka V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AH, kan itu. Karena ini 0, maka V kuadrat sama dengan 2AH. Ini persamaan 1 sudah menunggu, maka V sama dengan akar 2AH, ya. Sehingga persamaan 1 masuk persamaan 2, kan itu, ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Persamaan 1 masuk persamaan 2, maka V sama dengan akar dari 2 dikalikan M dikurangi M kecil dibagi M ditambah M kecil G, ya, dikalikan dengan H. Maka ini kita keluarkan, ya, 2GH-nya, ya, sehingga V sama dengan, ya, akar dari 2GH dikalikan M dikurangi M kecil ditambah M ditambah M kecil. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor A, bahwa kecepatan sesaat mau menyentuh M0 kecil besarnya adalah akar 2GH dikalikan M dikurangi M kecil ditambah dibagi M ditambah M kecil. Cara lainnya menggunakan proses hukum kekekalan energi, bahwa energi potensial pada posisi M mula-mula diam itu sama dengan 0. Berarti sebelum terjadi, ya, pergerakan M ini semuanya sama dengan 0. Akan tetapi, ya, setelah mau menyentuh dengan M kecil 0, baru akan memiliki energi potensial sebesar H pada M kecil atau pada M, ya. Maka EK pada M kecil M pada waktu 0, ya, awalnya ditambah dengan EP M kecil M pada waktu awal itu sama dengan EK, ya, EK M kecil dengan M ditambah dengan EP M kecil M, ya. Maka di sini, ya, pada waktu EK-nya itu, ya, sama dengan 0, yang ada di sini adalah pada waktu, ya, pada waktu EP M kecil sudah memiliki ketinggian H, di sini bergerak, ya, memiliki ketinggian H. Maka persamaannya menjadi EPM di sini sama dengan EKM-nya, ya. EPM di sini, ya, mula-mula, ya, EPM di sini itu sama dengan, ya, EPM sama dengan EKM kecil M ditambah dengan EPM di sini, ya. Maka dengan demikian ini yang kita inginkan, sehingga MGH itu sama dengan setengah M V aksen, ya. Karena percepatannya sama berarti V-nya juga sama. Maka MGH, ya, kita ambil di sini, ya, bahwa energi potensial pada M itu sama dengan EKM kecil M ditambah EPM. Ini juga memiliki ketinggian M kecil GH, di sini adalah MGH, ya. Ini adalah gabungan dari energi kinetik pada M kecil dengan pada M, sehingga MGH sama dengan setengah MV kuadrat ditambah M kecil V kuadrat ditambah setengah MV kuadrat ditambah dengan EPM, ya, EP M kecil M, ya. Ini harganya MGH. M kecil GH ini menghasilkan MGH. Maka ini kalau dipindah ruas itu menjadi, ya, dikalikan dengan 2, maka 2M 2GH ini M dikurangi dengan M kecil di sini, ya.
Itu. Ini semuanya dikalikan 2 ya. Maka dengan demikian kita tinggal mengambil 2GH ya. 2GH ya. Kemudian M dikurangi dengan M kecil ya. Sama dengan M ditambah M kecil dikalikan dengan V kuadrat. Maka ya V-nya itu sama dengan 2GH M dikalikan M dikurangi M kecil dibagi M ditambah M kecil ya. Maka akarnya menjadi, karena ini V kuadrat. Inilah yang kita inginkan, persamaannya sama. Menggunakan hukum kekekalan energi atau menggunakan hukum kekekalan momentum. Ini adalah persoalan pada A ya. Kita lanjutkan pada persoalan B. Kecepatan massa M dan M kecil dan M0 kecil sesaat setelah tumbukan, atau dituliskan V aksen sama dengan berapa, V aksen M0 sama dengan berapa ya. Kita lihat hukum kekekalan momentumnya ya. Sebelum tumbukan ini hanya saja yang bergerak ya. Dengan ketinggian H memiliki kecepatan V yang sudah diketemukan pada soal nomor A. Maka sebelum tumbukan M dikalikan V ditambah M kecil dikalikan dengan V. Setelah tumbukan M kecil menyentuh M0, maka setelah tumbukan MV aksen ya, ditambah MV aksen ditambah M0V aksen M0. Yang kita cari pertama kalau bisa adalah V aksennya ya. Sehingga ya, maka ini dikumpulkan M ditambah M kecil dikalikan dengan V. Ini juga dikumpulkan M ditambah M kecil dikalikan V aksen ditambah M0V aksen M0 gitu ya. Kemudian ya, maka dari sini ya, karena ini ada yang sama M ditambah M, maka diringkas persoalannya menjadi M ditambah M kecil dikalikan V dikurangi V aksen itu sama dengan M0 V aksen M0. Kita sebut sebagai persamaan keempat. Persamaan 3 sudah ada tadi ya, sudah dicari pada soal A bahwa V sama dengan akar 2GH M dikurangi M kecil dibagi M ditambah M kecil. Dimasukkan kepada V, maka pada persamaan 4 ya, dimasuki persamaan 3 ya. Maka untuk menentukan koefisien restitusinya, karena elastis itu sama dengan 1, kita cari dulu ya. Maka E sama dengan ya negatif V aksen M0 dikurangi V aksen dibagi V M0 dikurangi dengan V. Sebelum disentuh M0 kecil itu ya, M kecil 0 itu sama dengan 0. Maka persoalannya 1 sama dengan negatif M aksen M kecil 0 dikurangi V aksen dibagi dengan negatif V ya. Ini dipindah ke sana menjadi negatif V, kemudian menjadi positif ya. Maka V itu sama dengan V aksen M kecil 0 dikurangi V aksen ya. Sehingga persoalannya menjadi ya M0 ya. Ini M0 ini pindah ke ruas kanan menjadi positif, maka V aksen M kecil 0 sama dengan V ditambah V aksen. Ini adalah persamaan 5, kemudian persamaan 3 masuk persamaan 5 ya. Persamaan 3 masuk persamaan 5, maka M aksen V aksen M kecil 0 itu sama dengan akar 2GH ya, dikalikan M dikurangi M kecil ditambah M ditambah M kecil ditambah dengan V aksen ya. Ini dimasukkan, maka persamaan 5 ini hasilnya ya. Kita lanjutkan.
Masukkan persamaan 3, 6 ke 4. Ini V aksennya berapa? Yang kita cari dulu ya. Maka ini adalah persamaan 6 ya. Setelah dimasuki persamaan dari persamaan 3 ke persamaan 5 menghasilkan persamaan 6 tadi. Kemudian V-nya persamaan 3 kita pakai kembali ya. Maka dengan demikian persamaan 3, 6 masuk ke persamaan 4. Ini persamaan 4 yang sudah diketemukan pada soal A tadi. Maka sekarang 3, 6 masuk ke 4. 3, 6 masuk ke 4. Sehingga ya, M ditambah M kecil dikalikan dengan ya, ini dimasuki persamaan 3 akar 2GH M dikurangi M kecil ya, dibagi M ditambah M kecil dikurangi V0 sama dengan M0. Ini dimasukkan persamaan ke-6 ke sini ya. M0 dikalikan akar dari 2GH M dikurangi M kecil ya, ditambah dibagi M ditambah M kecil ditambah V aksen ya. Ini ada yang sama di sini ya. Ini ada M0 dikalikan ini faktornya, kemudian M0 dikalikan dengan ya, dengan V aksen ya. Maka ini adalah unsur yang sama, kalau dipindah ke ruas kiri menjadi negatif. Maka M ditambah M kecil dikurangi M kecil 0, ini disamakan, diringkas persamaannya akar 2GH ya, M dikurangi M kecil dibagi M ditambah M kecil sama dengan ini juga sama ya. Maka kalau dipindah ke ruas kanan menjadi positif semua, maka M ditambah M kecil ditambah M kecil 0 dikalikan dengan V aksen. Maka V aksennya ini dibagi dengan ini jadinya ya. M ditambah M kecil dikurangi M kecil 0 dibagi M ditambah M kecil ditambah M kecil 0 dikalikan akar 2GH M dikurangi M kecil dibagi M ditambah M kecil. Ini adalah persamaan 7. Jadi V aksen sudah ketemu setelah tumbukan. Ini yang terjadi pada kedudukan M kecil ataupun M ya, pada waktu setelah tumbukan ya. Persamaan 6 ini menjadi artinya persamaan 7 masuk ke persamaan 6 ya, masuk ke persamaan 6. Maka ini adalah persamaan 6, ini adalah persamaan 7. Dimasukkan ke persamaan 6 akan kita cari V aksen M kecil 0, sehingga dimasuki lagi ini ya. Maka yang ini ya, V aksennya kita ganti ya, maka V aksen M kecil 0 sama dengan ini tab ya, ditambah dengan M ditambah M kecil dikurangi M kecil 0 ya, dibagi dengan M ditambah M kecil ditambah M kecil 0 dikalikan akar 2GH dikalikan akar 2GH dikalikan M dikurangi M kecil dibagi M ditambah M kecil ya. Ini sama saja 1 ditambah ini, disamakan penyebutnya ya, diringkas dulu 1 ditambah yang ini faktor pembagiannya ya, sehingga ini langsung disamakan sebutnya 1 ditambah ya, M ditambah M kecil dikurangi M kecil 0 dibagi M ditambah M kecil ditambah M kecil 0, 1 ditambah ini disamakan penyebutnya M ditambah M ditambah M kecil ditambah M kecil 0 ya, ditambah M ya, ditambah M kecil dikurangi M kecil 0. Ini hasilnya 0 ya. Ini hasilnya 0, maka dengan demikian dibagi M ditambah M kecil ditambah M kecil 0,
maka 2 ini M ditambah M kecil ditambah M kecil, maka 2 dikalikan M ditambah M kecil dibagi ya M ditambah M kecil ditambah M kecil 0 dikalikan akar 2GH dikalikan M dikurangi M kecil dibagi M ditambah M kecil. Ini yang kita inginkan setelah M kecil 0 disentuh oleh M kecil ya pada katrol 1 ya. Inilah yang kita inginkan. Nah, kemudian kita cari waktu yang dibutuhkan agar tali pada katrol 2 bisa tegang kembali. Tadinya karena disentuh oleh sistem katrol 1 menjadi kendor, kemudian ingin dilakukan kembali menggunakan katrolnya. Pada katrol 2 harus talinya tegang kembali ya, sehingga T-nya sama dengan berapa, massa M0, massa M kecil 0 akan bergerak ke atas sehingga tali akan menjadi kendor. Ini pada waktu disentuh oleh M kecil ya, pada katrol 1. Gerak pada massa M0 sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan itu disentuh oleh M kecil, maka akan menjadi proses terjadinya gerak vertikal ke atas. Maka H pada bagian kanan adalah setelah tumbukan kecepatannya itu sama dengan V aksen M0 ya, yang sudah diketemukan pada soal B dikalikan dengan T. Tetapi pada M0, M kecil 0 pada bagian kiri itu mula-mula diam. Kan itu ya. Kalau yang bagian kanan karena disentuh oleh M kecil ya pada katrol 1, maka kecepatan awalnya menjadi V aksen M kecil 0 dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. Maka pada bagian kiri ya mula-mula M kecil 0-nya itu diam menjadi setengah GT kuadrat ya. Ini sama-sama bergerak vertikal ke atas, ini bergerak vertikal ke bawah ya. Itu ya. Maka dengan demikian tentunya karena katrol 2 pada satu sistem pada M kecil 0 sehingga tinggi yang dicapai bagian kanan harus sama tinggi yang pada bagian kiri kan itu. Jadi H pada bagian kiri harus sama dengan bagian kanan karena dimiliki pada sistem katrol 2. Maka ini persamanya disatukan ya. Setengah GT kuadrat sama dengan M V aksen M kecil 0T dikurangi setengah GT kuadrat, kemudian kita kalikan 2 per T ya. Maka setengah kali 2 1, setengah kali 2 1, kemudian ini masih ada T, ini adalah masih ada T ya, GT kan itu. Kemudian dipindah ke ruas kanan ya. Itu maka dengan demikian GT itu sama dengan V aksen M kecil 0 ya. Syaratnya tinggi kiri sama dengan tinggi bagian kanan karena katrol 2 merupakan sistem ya. Maka dengan demikian T-nya itu sama dengan V aksen M kecil 0 dibagi dengan G. Ini sudah ketemu pada persoalan B ini ya. Pada persoalan B ini ketemunya ya, bahwa V aksen M kecil 0 itu sama dengan 2 dikalikan M ditambah M kecil dibagi M ditambah M kecil ditambah M kecil 0 itu dikalikan akar 2GH dikalikan M dikurangi M kecil dibagi M ditambah M kecil dimasukkan ke persamaan T, maka menjadi seper G. Ini dikalikan ini ya, seper G ya. Kemudian V0-nya diganti 2 dikalikan M ditambah M kecil dibagi M ditambah M kecil ditambah M kecil 0
dikalikan akar 2GH dikalikan M dikurangi M kecil dibagi M ditambah M kecil. Maka kalau ini dimasukkan pada sistem akar, G-nya itu menjadi G kuadrat, maka menjadi ya 2GH dibagi G kuadrat, hasilnya 2H dibagi dengan G. Nah, itu 2H dibagi dengan G kalau G ini kita masukkan ke dalam sistem akar, sehingga ya 2 dikalikan M ditambah M kecil dibagi M ditambah M kecil ditambah M kecil 0, maka ini menjadi 2H dibagi dengan G, dari 2GH dibagi dengan G kuadrat. Kalau dimasukkan dalam sistem akar, 2H dibagi dengan G, akar 2H dibagi dengan G dikalikan M dikurangi M kecil dibagi M ditambah M kecil. Inilah waktu yang dibutuhkan. Karena katrol 2 merupakan sistem, maka waktu yang dibutuhkan oleh kiri sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh kanan. Maka dengan demikian ya, ini yang kita inginkan faktornya ya. Semoga kita bisa memahami apa yang sudah kita bicarakan bersama-sama ya, dan selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.